Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, jadi perkuliahan pada hari ini saya setting daring karena maaf ya, saya nggak bisa hadir di kampus karena ada suatu kepentingan. Jadi saya rasa semua kelompok sudah mempresentasikan semua materinya, betul? Iya, betul. Jadi pada perkuliahan hari ini saya isi dengan kita ngobrol-ngobrol santai aja ya, kita sharing-sharing sambil merefresh otak kita selama beberapa minggu yang lalu ya, setelah menghadapi perkuliahan, terus juga kalian semua sudah presentasi. Oke, jadi gini, saya mau tanya nih, siapa yang di sini merasa tidak pernah stres? Boleh angkat tangan? Boleh kasih reaction? Yang nggak pernah merasa stres ya? Wah, kok nggak ada yang angkat tangan ini rupanya. Oke, jadi apa ya, stres itu hal yang wajar. Stres dalam perkuliahan itu hal yang wajar dan itu hampir semua orang merasakan itu. Jadi saya di sini bukan bermaksud untuk menghapus stres kalian ya, karena jujur stres itu bagian dari hidup. Tetapi saya ingin berbagi cara agar stres itu tidak menjadi penghalang, melainkan pendorong produktivitas. Nah, kenapa sih stres itu muncul? Kadang itu mahasiswa identik dengan semangat dan ide-ide besar. Tapi di balik itu ada tekanan yang sama besarnya, seperti jadwal kuliah yang padat, tugas beruntun, organisasi kampus, kepanitiaan, bahkan ada sebagian dari mahasiswa itu yang menjalani kerja part-time. Belum lagi masalah keuangan, masalah ekonomi, keluarga, pertemanan, percintaan. Nah, semua itu bisa menumpuk menjadi beban pikiran. Ingat, merasa tertekan bukan tanda kita lemah, itu sinyal dari tubuh dan pikiran kayak, hey aku butuh perhatian loh gitu. Jadi menyadari sinyal itu adalah langkah pertama untuk mengelola stres. Nah, kalau yang tadi kita bahas bagaimana stres itu bisa muncul, lalu jika tidak teratasi dampaknya seperti apa. Nah, stres itu kalau dibiarkan ibarat bola salju, konsentrasi menurun, nilai bisa merongsot, tubuh ikut protes, kadang sakit kepala, cepat lelah, bahkan hubungan sosial itu bisa terganggu karena kita jadi mudah marah atau menarik diri. Nah, itu sebabnya kita perlu cara yang sehat untuk menghadapi tekanan ini. Caranya seperti apa, Bu? Caranya itu yang pertama, manajemen waktu. Gunakan agenda atau aplikasi ponsel, pisahkan tugas mana yang penting dan mana yang mendesak. Jangan menunggu mood datang, atur jadwal mulai dari yang kecil. Kemudian yang kedua, bisa memulai dengan gaya hidup sehat, tidur cukup, bukan kemewahan tetapi kebutuhan. Makan yang teratur, minum air yang cukup, dan sisipkan olahraga ringan. Tubuh yang sehat membuat pikiran lebih jernih. Kemudian yang ketiga itu bisa teknik relaksasi. Luangkan 5 menit untuk pernapasan dalam meditasi singkat atau menulis jurnal. Kegiatan sederhana ini bisa menurunkan ketegangan. Dan yang keempat, sosialisasi dan dukungan. Jangan memendam semuanya itu sendiri ya. Curhat ke teman, sahabat, bergabung komunitas kampus, atau manfaatkan layanan konseling. Nah, di UNED kan sudah disediakan nih layanan konseling. Terus berbagi cerita itu seringkali meringankan beban. Yang kelima itu mindset positif. Ubah cara pandang dari aku harus menyelesaikan ini menjadi aku ingin menyelesaikan ini demi tujuanku. Fokus pada kemajuan kecil setiap hari, bukan pada kesempurnaan. Strategi ini bukan teori kosong. Banyak mahasiswa yang berhasil loh mempertahankan prestasi dan kesehatan mental karena konsisten melakukan langkah-langkah seperti tadi. Jadi anak-anak, stres itu seperti ombak di laut. Kita tidak bisa menghentikan ombak, tapi kita bisa belajar berselancar.
tantangan kuliah, skripsi, tugas akhir, presentasi, semuanya itu adalah ombak yang menyiapkan kita menghadapi lautan kehidupan yang lebih luas nantinya. Hari ini saya mengajak kalian memilih satu langkah kecil yang bisa dilakukan sekarang juga. Mungkin menulis jadwal untuk minggu ini, minggu depan, menyiapkan waktu tidur yang cukup untuk malam nanti, atau sekedar mengatur napas selama 1 menit sebelum keluar dari ruangan ini. Ingat, produktivitas bukan soal bekerja tanpa henti. Produktivitas adalah kemampuan menjaga keseimbangan antara belajar, beristirahat, dan merawat diri. Mari kita ubah stres menjadi energi untuk tumbuh, bukan alasan untuk berhenti. Terima kasih atas perhatian kalian. Mungkin dari sini ada pertanyaan, silahkan kasih reaction. Baik, teman-teman bisa memahami ya apa yang saya sampaikan barusan. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila selama perkuliahan dengan saya ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak. Baik, saya rasa sudah tidak ada yang dipertanyakan lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.